Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih mam, teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel aku Bajra Bone, seorang ibu rumah tangga dengan satu anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, hari ini masih bisa upload ya. Nah di sini tuh sekarang di tempat aku lagi hujan ya mams, teman-teman pasti kedengeran. Di sini tuh mulai kemarin sampai sekarang tuh hujannya nggak reda-reda ya, makanya tuh di sini tuh aku dari tadi pending terus pengen voice over tunggu hujan reda, tapi lama-lama kelamaan tuh hujannya makin deras, makanya sini tuh aku lanjutin nge voice overnya aja. Nggak apa-apa ya mams, teman-teman semuanya. Oh ya, sebelumnya aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih untuk teman-teman semuanya mams, dimanapun kalian berada ya, sekiranya tanpa terkecuali yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak ya, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Dan yang baru gabung, halo, selamat datang, salam kenal ya. Nah di sini tuh aku mulai aktivitas pertama aku di sini tuh pengen beresin tempat tidur dulu ya mams, teman-teman, karena ini tuh wajib banget sebelum keluar kamar ya, jadi dibersihin dulu. Nah untuk di video kali ini, hari ini tuh aku pengen berbagi nge-share ya mam, teman-teman, tips agar tidak malas bersih-bersih rumah nih. Terus lanjut seperti biasa ya mam, teman-teman, kalau pagi tuh aku bikin adonan dulu untuk jualan aku ya. Dan di sini juga aku meminta tolong nih untuk teman-teman semuanya mams, dimanapun kalian berada ya, sekiranya tanpa terkecuali jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya, supaya aku semakin semangat lagi untuk kontennya. Pastinya sih semakin semangat lagi untuk ngupload video-video terbaru aku, keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi jangan lupa ya mams, teman-teman, bantu supportnya, karena support kalian itu sangat membantu aku untuk mengembangkan channel aku ke depannya. Jadi jangan lupa ya mams, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sebelumnya. Next lanjut, habis aku bikin adonan di sini tuh aku pengen bikin sarapan ya mam, teman-teman, sarapan yang simple banget. Kebetulan aku tuh punya stok nasi ya. Di sini tuh aku pengen bikin nasi goreng, terus telur dadar, terus mie goreng aja ya mam, teman-teman, nggak pakai apa-apa, itu aja kok, nggak ya neko-neko ya, yang simple-simple aja. Membersihkan rumah menjadi kegiatan positif yang penting dilakukan setiap penghuninya ya teman-teman, demi menciptakan rumah yang bersih, rapi, serta enak untuk dipandang. Sayangnya, kegiatan membersihkan rumah seperti sebuah pekerjaan yang menyiksa bagi sebagian orang nih, layaknya pergi ke tempat gym ya misalnya, karena itu akan menguras tenaga dan keringat. Namun, jika rumah tidak dibersihkan, segala macam kotoran, debu, kuman, lantai yang lengket, benda-benda yang berantakan menjadi resikonya. Nah, pastinya kita tidak akan betah dengan keadaan seperti itu ya, mam, teman-teman semuanya. Pastinya itu juga mengundang banyak banget penyakit. Oleh karena itu, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jangan pernah ada kata malas. Bisa digaris bawahi ya, mam, teman-teman, jangan ada kata malas. Untuk kegiatan membersihkan rumah dapat menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan nyaman. Jika kita ingin melawan rasa malas dalam membersihkan rumah, berikut ini beberapa tips dan motivasi yang bisa dilakukan agar semangat untuk bersih-bersihnya. Pertama, bebaskan diri. Maksudnya dari kata bebaskan diri adalah kita tidak harus membereskan rumah dalam satu waktu ya teman-teman, tidak harus sekaligus gitu, tapi perlahan-lahan. Tidak perlu juga membuat dapur sampai terlihat seperti rumah idaman yang lainnya ya teman-teman, yang mewah-mewah gitu. Benar ya teman-teman, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kita memilih beberes rumah karena ingin, bukan karena harus. Jadi berhentilah menciptakan ekspektasi yang tinggi. Putuskan apakah kita ingin menyelesaikan to-do list kita, daftar kita, yang panjang itu ya teman-teman, atau tidak nih. Yang perlu kita ingat nih, membereskan rumah adalah bisa menciptakan hal-hal yang nyaman, pola pikir yang teratur, dan pastinya hidup yang sehat. Nah seperti itu ya teman-teman. Next, terus yang kedua, rapikan tempat tidur saat bangun pagi, dan biasakan hal yang pertama kita lakukan setelah bangun yaitu usahain diberesin dulu tempat tidurnya, baru keluar kamar ya mam, teman-teman. Next, terus yang ketiga, menyapu dan ngepel. Nah kalau aku nih ya teman-teman semuanya, yang pertama aku beresin dan nyapu itu, terus ngepel juga
Yang terlebih dahulu itu pastinya ruang tamu dan teras depan rumah. Karena begini ya teman-teman, terkadang itu pagi-pagi kita kedatangan tetangga, kedatangan paket dan sebagainya ya teman-teman. Nah pastinya itu mereka tuh melewati namanya teras rumah dan pastinya menuju langsung ke ruang tamu ya teman-teman. Nah jadi kalau udah bersih dan nyaman, pastinya juga tuh mereka tuh merasa bahagia dan pastinya mereka juga nyaman. Begitupun dengan kita ya teman-teman. Kalau aku ya, aku tuh selalu mengusahain yang pertama itu ngebersihin teras dan ruang tamu. Nah di sini tuh aku teriak-teriak sih ya teman-teman. Maafin ya karena memang tuh hujan agak agak nggak kedengeran ya, jadi mohon maaf kalau aku di sini tuh agak teriak-teriak sedikit. Terus lanjut lagi nih, yang ketiga, mengembalikan barang-barang pada tempatnya. Jadi usahain barang-barang yang udah melenceng dari tempatnya nih, kita kembalikan semuanya seperti semula lagi supaya tidak tampak berserakan dan kotor. Nah biasanya teman-teman, misalnya nih kalau malam kan kita tuh sambil rebahan, sambil main HP, main laptop atau nonton TV, pasnya tuh kabel-kabel cas lah, kabel-kabel dan laptop juga, terus remote itu pastinya juga berantakan ya teman-teman. Pastinya itu bukan di posisinya, jadi diusahain diberesin, habis itu ngerjain yang lain karena itu benar-benar merusak pemandangan ya teman-teman. Next, lanjut yang keempat, tidak menunda cucian piring. Nah ini nih ya teman-teman, yang tidak boleh di skip dan tidak boleh di pending ya menurut aku. Nah wajib banget dieksekusi secepat mungkin kalau ada cucian piring yang menunggu. Karena apa? Cucian piring kalau udah membeludak pasti akan terasa berat banget dilakukan ya teman-teman. Kalau udah numpuk dan pasti baunya tidak nyaman buat kita risih ya, dan tambah males dilakuin. Jadi usahain cuci piring sesudah makan, memasak dan beberes. Jangan ditunda-tunda ya teman-teman. Karena kenapa? Apalagi piringnya bermalam ya teman-teman, pasti itu baunya nggak enak banget, bikin kita risih. Pasti kita akan tambah semakin males untuk ngerjainnya. Jadi sebisa mungkin diusahain habis masak, makan, beberes, kita langsung cuci piring seperti itu. Next, dan yang paling terakhir nih ya teman-teman, mencuci baju sesuai to do list kita ya, sesuai daftar kita yang udah kita bikin. Jangan biasain ditunda dan dipending juga nih ya, karena cuci baju itu hal yang tersulit dilakukan ya menurut aku ya teman-teman semuanya. Jadi kalau cucian baju numpuk pasti akan terasa berat dilakuin. Jadi sebisa mungkin juga kita jalani to do list sesuai yang kita bikin supaya pekerjaan teratur dan mudah rasanya dan nggak menyiksa pikiran lagi ya teman-teman semuanya. Nah itulah tadi tips dan motivasi ya yang aku sebutin, itu bisa teman-teman atur yang mana paling tersulit dilakukan menurut kalian teman-teman semuanya nih. Seperti sebelumnya, pekerjaan tersulit terlebih dahulu kita lakuin, dan pastinya kalau kita udah berhasil melakukan hal yang paling tersulit nih menurut kita, pasti kita akan termotivasi melakukan hal-hal yang mudah lainnya. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya, kalian bisa atur tadi yang aku sebutin mulai nomor 1 sampai nomor 5. Kalian bisa atur yang mana menurut kalian yang paling tersulit, itulah yang bisa dilakukan yang pertama bangetnya teman-teman, supaya nanti kita bisa termotivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih ringan lagi yang lainnya. Nah seperti itu ya teman-teman. Dan seperti video aku sebelumnya, aku selalu mengucapkan aku di sini nggak menggurui, di sini aku nggak bermaksud apa-apa, di sini juga aku masih belajar ya teman-teman. Aku cuma sharing kegiatan-kegiatan sehari-hari aku supaya kita sama-sama bisa termotivasi ya. Jadi nggak ada maksud apa-apa. Dan maaf jika ada selah-selah kata nih yang tidak baik menurut kalian ya teman-teman. Aku mohon maaf karena aku hanya manusia biasa, enggak jauh dari kata khilaf ya teman-teman. Jadi mohon maaf. Nah di sini tuh lanjut aku udah ngerjain yang lain. Biasanya sih kalau memang ya teman-teman, dapur itu memang wajib banget diberesin setiap saat kalau kita udah masak nih. Beberes pun harus diberesin juga, karena memang ini tuh dapur itu adalah kantor bagi kita kaum wanita-wanita ya teman-teman, terutama kaum IRT ya, ibu rumah tangga itu
harus wajib banget ngebersihin kantornya, karena pasti kita akan terasa nyaman juga ya kalau kantor kita itu bersih, kinclong, apalagi wangi ya mams teman-teman, nggak bikin suasana hari kita itu nggak, pokoknya sih nyaman ya, intinya sih nyaman. Terus kita juga pikiran lega, terus pasti juga masaknya juga nyaman dan sehat. Nah seperti itu. Nah di sini tuh aku ngebersihin area-area yang sering dikenain kayak minyak ya mams teman-teman, cempretan minyak. Kalau kita masak goreng-gorengan ya pastinya numis-numis gitu, masak-masak yang berkuah pasti tuh biasanya sih kayak tumpah ya mams teman-teman. Jadi wajib banget dibersihin area yang dekat banget dengan kompor. Nah dan seperti yang aku bilang tadi ya mams teman-teman, di situ aku nggak ngerasa kalau aku itu teriak-teriak ya, karena memang lagi hujan. Jadi mohon maaf, jangan salah paham, aku nggak bermaksud bagaimana mams teman-teman, karena memang lagi hujan di tempat aku. Dan ini tuh udah waktunya aku nge-share video aku di YouTube nih. Jadi aku tuh nggak pending lagi nih mams teman-teman, aku tuh harus nge-voice overnya sekarang juga. Dan kebetulan tuh hujan di tempat aku nggak reda-reda ya mams teman-teman, dari tadi aku nungguin, tapi semakin lama itu semakin deras hujannya. Jadi aku putusin di sini nge-voice overnya itu sambil ada suara hujan juga, jadi mohon maaf. Nah terus aku udah selesai nih beberesin semuanya dapur aku ya mams teman-teman, dan pastinya sekitarannya juga harus. Terus habis itu lanjut ngesapu. Nah ini tuh kalau udah kita bersihin area dapur, terus kita kemocengin ya mams teman-teman, daerah area kulkas dan lemari-lemari pastinya kita tuh wajib banget sapu ya mams teman-teman, karena memang kalau nggak disapu itu rasanya tuh kurang afdol gitu ya kalau kita nggak sapu, habis sapu baru ngepel. Nah alhamdulillah nggak kerasa ya mams teman-teman, hari itu udah Senin, dan nggak lama lagi tuh kita akan memasuki bulan Ramadan ya mams teman-teman. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan, kesehatan, serta umur yang panjang. Dan mudah-mudahan yang lagi sakit insya Allah bisa ibadah puasanya di tahun ini tuh bisa terlaksana ya mams teman-teman. Kita sama doain. Yang lagi sakit ya, mungkin tahun kemarin itu nggak sempat puasa karena lagi sakit ya, mudah-mudahan tahun ini ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berpuasa dan bisa disembuhkan penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah dari tadi tuh aku ngoceh ya mams teman-teman, dan gak kerasa juga nih pekerjaan aku udah hampir kelar, udah hampir selesai. Seperti biasa ya mams teman-teman, nggak jauh dari kata beberes, karena memang sih hobinya ya bersih-bersih rumah ya mams teman-teman. Dan insya Allah sampai jumpa di next video berikutnya ya. Wassalam.